biarlah cinta itu bergulung-gulung seperti air sungai mengalir. Air sungai mengalir kan nggak bisa terus nanti kita hanyut nggak tuh Bang terbawa? Dia kan lambat terus gitu. Oh, iya. Di mana dia berada, di mana dia tanah yang landai kan itu artinya biarlah dia seperti itu, bukan meluap-luap gitu loh. Kalau meluap-luap itu tidak baik, tapi biarlah cintamu bergulung-gulung seperti air sungai. Jumpa lagi barengnya di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Hari ini Nia lagi merah-merah, ini merah apa pink ya? Merah atau pink nih Bang? Kira-kira. Aku pun mataku udah kabur. Pokoknya ini hari ini lagi terang-terang banget gitu, lagi ceria. Kenapa? Nah, karena kemarin kan diajak Abang nih ikut merayakan 23 tahun Komnas. Oh iya. Gimana Bang perasaannya? Waduh. Akhirnya 23 tahun, bentar lagi nyusul umurnya Nia. Ke 24 ya. Oke, 24. Luar biasa kemarin ya, sungguh luar biasa dan merasa bangga kita. Walaupun kita sudah 23 tahun bersama anak Indonesia, kemarin itu sungguh luar biasanya. Karena ada penghargaan kemarin kepada seorang bernama Macica. Saya kira semua orang dengar penyanyi dangdut lawas ya, yang berjuang terhadap status anaknya. Pada saat itu dia melakukan perkawinan agama ya, siri dan sebagainya, kan pada masa itu tidak diakui itu anak secara perdata dan sebagainya. Tapi karena perjuangan Macica lewat lawyernya, akhirnya anaknya bernama Iqbal itu sekarang itu mempunyai status keperdataan yang sangat luar biasa dan mengubah undang-undang perkawinan. Selama ini anak dalam status perkawinan agama itu kan nggak diakui ya, dan aktenya pun itu hanya nama ibunya. Nah, kemarin kita memberikan penghargaan kepada Ibu Macica dengan lawyernya, tetapi sungguh bahagia juga kita berkesempatan menerima kehadiran 5 Kapolres dan 1 Kapolda untuk perayaan kemarin. Waduh, luar biasa. Dan itu penghargaan yang setinggi-tingginya karena para penegak hukum itu betul-betul menaruh harapan kepada Komnas ke tahun nanti 24 itu akan bekerja terus. Dan tak lupa kemarin itu juga ada seminar bahaya BPA ya, sebuah galon isi ulang yang bermigrasi kepada botol-botol plastik anak-anak yang dikonsumsi. Itu kemarin juga ada seminar dihadiri oleh Ibu Nia Umar sebagai ketua asosiasi ibu menyusui di Indonesia. Dan tak lupa Ibu Arjeti Bilbina juga anggota DPR dari fraksi PKB itu juga memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir itu guru-guru PAUD. Wah, luar biasa nih ya. Sangat luar biasa, Bang, ya? Sangat seru dan sederhana. Lalu kemudian ada anak jalanan juga menghibur kita, ada sedikit pembagian sembako. Artinya ke-23 tahun ini walaupun begitu lelah tetapi cukup menggembirakan karena kemarin sekalipun itu perayaannya kecil-kecil ya, kita potong tumpeng, bagi-bagi, bernyanyi bersama dan luar biasa. Sekali lagi saya kira terima kasih atas dukungan masyarakat ya. Kehadiran Komnas Perlindungan Anak 23 tahun itu berada dan selalu ada untuk anak Indonesia. Itu kegembiraan kita kemarin ya. Oke, Bang, harapan Abang apa sih Bang untuk ke depan untuk Komnas Perlindungan Anak, terutama nanti bisa terus nggak hanya di 23 tahun berarti ya Bang ya? Betul. 24 tahun atau sampai seterusnya Bang. Harapannya gimana? Ya, harapan saya untuk tentu, kasus ya Bang. Harapan saya tentu kasus-kasus hak anak itu semakin turun ya. Kalau itu tuntas sekaligus saya kira itu mimpi gitu ya. Tapi paling tidak kita punya semangat
Ya semangat di tahun ke depan, katakanlah ini kan sekitar berapa bulan lagi gitu sudah memasuki tahun yang ke-24, Komnas Perlindungan Anak selalu hadir di dalam kehidupan anak-anak dan persoalan anak-anak di Indonesia. Harapannya adalah bagaimana masyarakat membuka diri, membuka hati, memberikan yang terbaik bagi anak-anak, bebaskan anak-anak dari segala belenggu kekerasan, belenggu eksploitasi, pemanfaatan anak supaya NKRI ini bisa diisi oleh anak-anak Indonesia. Itu harapan kita sampai nanti pada ke-25 tahun Komnas Perlindungan Anak kalau dunia ini belum runtuh. Amin. Oke, pokoknya buka mata, hati dan telinga untuk anak Indonesia. Betul, itu harapannya betul, Bang Ari betul, supaya kasus-kasus terhadap anak di Indonesia itu semakin menurun. Kita tidak kehilangan generasi penerus begitu ya Bang ya. Betul, itu tepat sekali. Oke, Bang. Selain tadi banyak sekali yang sudah Abang bahas, juga banyak sekali pertanyaan yang sudah menunggu. Ya, yang silakan. dikirimkan netizen. Ini ada pertanyaan dari, ini Bang, pertanyaan yang selalu ditanyakan sepertinya di episode Q&A karena masih ada juga masyarakat kita atau netizen yang peduli terhadap kasus ini, yaitu dari Kak Marisa _F_Panjaitan. Penangkapan terduga kekerasan seksual di Batu Malang itu gimana Bang? Oh iya, jadi update-nya begini. Saya terima kasih betul-betul karena ternyata masih menjadi perhatian kita semua. Ternyata kita bukan manusia pelupa ya, tetapi masih mengingat terus dan sebagainya. Karena kasus ini sangat serius sekali dan memerlukan bukti-bukti supaya kita tidak mempersangkakan orang itu bersalah tetapi tidak bersalah, kan nggak boleh ya, secara hukum juga boleh. Itu nggak tidak dibenarkan gitu. Nah, tapi paling tidak terima kasih kita juga diingatkan ini kasus sudah 5 bulan sebenarnya ya. Terus menerus belum ada kejelasan. Harapan kita tentunya selain itu siapa namanya tadi? Dari Kak Marisa, Bang. Marisa ya. Dari Marisa saya kira ingin saya sampaikan bahwa setelah Polda Jawa Timur dalam hal ini Reknata dari Polda Jawa sebagai penyidik sudah menyerahkan itu kepada Kejati Jawa Timur untuk diteliti, tetapi kalau tidak salah 16 September sudah dimasukkan, tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan kabar apakah hasil penelitian dari dari Kejati Jawa Timur itu sudah masuk dalam tahap apa. Ya, saya belum mendengar apakah tahap 18, apa tahapan statusnya ya, 19 atau sudah P21. Untuk P21 itu artinya sudah lengkap berkas perkara yang diajukan oleh Polda Jatim, itu berarti sudah lengkap, jaksa penuntut umumnya juga sudah dibentuk, karena itu yang menentukan Kejati dan diserahkan kepada Kejari, dalam hal ini lokusnya saya kira nanti akan ada di Kejari Malang. Jadi berita sampai hari ini kita belum menerima apakah itu P21, apakah P18 atau 19. Istilah hukumnya seperti itu. Nah kalau misalnya P19 itu artinya masih ada data-data yang perlu diperbaiki oleh penyidik. Demikian juga P18. Tapi kalau sudah P21 itu sudah lengkap dan sudah bisa dibuat tuntutannya, runtutnya, ya rencana tuntutannya berapa dan melanggar hukum, pasal apa dan sebagainya. Lalu baru diserahkan ke pengadilan. Nah, sampai sekarang Marisa, ini belum ada kejelasan. Itu yang selalu dan saya tunggu. Sementara kegiatan Komnas Perlindungan Anak itu kan bukan hanya menangani perkara di sekolah Selamat Pagi Indonesia, tapi percayalah bahwa Komnas Perlindungan Anak akan memprioritaskan ini supaya pelapor itu merasa mempunyai keadilan ketika dia mengalami kejahatan seksual itu. Jadi harapan saya kira nanti Kejati harus memberikan penjelasan, lalu kemudian Polda Jatim juga memberikan penjelasan kepada kita mana yang kurang, mana yang harus dilengkapi oleh pelapor dan oleh Komnas Perlindungan Anak sendiri. Jadi hari ini kami masih terus menunggu seyogianya kita hari Rabu ini akan mengunjungi Polda Jatim dan Kejati Jawa Timur, tetapi karena ada selebrasi Komnas Perlindungan Anak di Selasa 26 bulan ini, kita terpaksa menunda dulu sampai November. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kita tentu tidak akan lupa bahwa JE terduga pelaku kalau dia bersalah maka dia harus menghadapi apa yang diatur oleh undang-undang dan demi keadilan bagi pelapor.
Oke Bang, semoga kasusnya kalau yang ditangkap tadi segera P21 begitu ya Bang Oh ya. itu harapan Oke. saya tuh begitu. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Ya silakan ya, Oke. apalagi itu ya. Dari Kak Wiliar Mando Wiliar. 03. Silakan. Apa yang harus kita lakukan tulang? Oh, ini sepertinya orang Medan Bang. Oh, Apa yang harus kita lakukan tulang jikalau ada anak kecil yang sudah mulai pacaran dan menyukai orang? Iya, jadi untuk berinteraksi, mencintai orang itu adalah hak asasi. Ya. Saya bisa mencintai Nia dengan tulus hati, tapi bukan memiliki. Asik. Bisa juga memiliki kalau kau mau. Nah, kan itu. Artinya ada kebebasan untuk orang menaruh rasa cinta. Sama seperti menaruh rasa cinta kepada ayah kita. Iya. Rasa cinta kita kepada ibu. Tapi hati-hati, rasa cinta itu harus diwujudkan dengan kasih sayang. Bukan keterpaksaan. Bukan karena ketakutan. Jadi kalau mencintai seseorang itu bisa. Dan itu asasi. Sekali lagi bahwa mencintai seseorang itu bagian dari kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya Nia juga dicintai seseorang, kamu harus berbalas cinta juga. Itulah, Kalau saya mencintai Bang. ya kalau itu mencintai, itu kan berdasarkan apa yang kita inginkan. Jadi sekali lagi apa tadi itu? Bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau ada anak kecil yang sudah mulai pacaran dan suka sama orang lain? Saya kira nggak ada masalah, asal saja kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua mengarahkan. Itu yang saya katakan tadi, ada cinta biologis, ada cinta maksudnya seperti libido seperti itu ya. Tapi ada cinta yang mengasihi betul-betul cinta. Cinta tanah air ya. Cinta orang tua dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah mengarahkan supaya anak itu betul-betul bisa mengimplementasikan dan mengartikan apa itu arti cinta sesungguhnya. Oke. Karena itu bagian dari hak asasi, ya. Bang, artinya mencintai orang lain yang sudah punya pasangan boleh, tapi cukup kita aja. Iya, artinya jangan memiliki. Tapi kalau untuk anak kecil gimana Bang? Ya nggak masalah, Nggak masalah. diarahkan. Karena setiap manusia itu berhak untuk mencintai apapun. Tapi arahkan. Namanya begini Bang, kalau saya ingat jadi lagunya Pasha Ungu, Apa itu Nia? Cinta Dalam Hati. Itu dia. Tapi itu jadi frustasi juga kan. Harus diungkapkan. Karena dia harus memendam sendiri Bang. Nah itu jangan. Itu. Luapkan saja, sampaikan saja apa yang hendak engkau katakan kepada cintamu. Oke, tapi kalau misalnya nih Bang, yang dia cintai sudah punya pasangan, lalu dia harus tetap meluapkan atau dia simpan? Atau gimana menurut Abang Waris? Ya terbuka disampaikan saja, tetapi kan kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kata-kata memiliki tadi. Oke, yang penting kita udah nyampein gitu ya Bang Betul, ya betul. Jadi kita tidak memiliki, tapi mencintai. Mencintai beda loh dengan memiliki. Iya, begitu. Itu harus jelas ya. Oleh karena itu kalau anak-anak remaja karena libidonya sedang diekspresikan ya, itu tentu diarahkan oleh orang tua gitu. Oke, seru nih kayaknya ngebahas cinta-cinta sama Bang Aris. Nah itu teman Jadi saya, sekali-kali. ada teman saya si Bayu, 3 orang cintanya tapi tidak pernah tulus, tidak pernah terlaksana. Oke, jadi tiga-tiganya lepas gitu Bang. Nggak tahu entah lepas macam mana itulah. Coba nanti kita undang aja Bang. Nanti kita Oke. undang untuk diskusi mana yang 3 itu. Ngomong-ngomong kalau bahas cinta terus kemudian pokoknya bahas perasaan yang kayak gitu-gitu sama Bang Aris seru banget. Kayak jadi sekali-kali tuh kita bahasnya nggak yang serius-serius terus, Saya kira kasus begitu. terus. Saya kira Karena Nia sejujurnya jadi banyak belajar nih dari Abang. biarlah cinta itu bergulung-gulung seperti air sungai mengalir. Air sungai mengalir kan nggak bisa Terus nanti kebendung. kita hanyut nggak tuh Bang terbawa? Enggak, dia kan lambat terus gitu. Oh, iya. Di mana dia berada, di mana dia tanah yang landai kan itu artinya Oke. biarlah dia seperti itu, bukan meluap-luap gitu loh. Kalau meluap-luap itu tidak baik, tapi biarlah cintamu bergulung-gulung seperti air sungai mengalir. Itu quotes baru tuh dari Bang Itu Aris dia. tuh. Iya kan? Oke. Heeh. Jadi kalau Setuju. seperti ombak itu sesaat itu cinta itu. Oke, artinya ketika kamu mencintai seseorang, kamu harus bisa mengontrol begitu ya Iya, Bang ya. iya, betul. Cinta boleh tapi nggak berlebihan, sedih boleh tapi nggak berlebihan. Betul itu. Oke Bang, jadi kalau ditinggalin
nggak sedih-sedih banget Nggak gitu usah Bang. sedih amat lah, karena memang cinta itu seperti air mengalir, itu aja. Nanti pas nyampe di tempat yang landai, ketemu lagi yang lebih dicintai lagi. Maksudnya lebih cakep gitu. Lebih cakep. Oke. Baik, Tapi ya. kan kita harus teguh Bang. Ya harus. Kalau misalnya ketemu di depan, terus ada lagi yang cakep. Jadi berubah gitu. Jangan berubah. Tapi kalau belum resmi gitu ya Bang ya, boleh memilih boleh gitu. aja, boleh aja. Walaupun misalnya nih Nia udah punya pacar, terus nemu lagi di depan, aduh ada yang cakep lagi yang kata Abang tadi kan. Itu alami kan. Orang gitu. kan nggak akan pernah mencari yang jelek, tapi yang cantik kan gitu biasa. Yang alami. lebih baik begitu ya Bang ya. Alaminya. Oke deh. Kalau Seru ya. bicara tentang cinta, hubungannya dengan anak ya bagus-bagus juga. Bagaimana kita mencintai anak Indonesia supaya anak Indonesia itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Setuju. Berakhlak mulia. Oke, siap. Banyak. Apalagi nih ya, jangan lupa. Sekarang kita bahas yang lain Bang. Boleh. Dari Kak Cesa Horas. Wah, ini orang Batak pula lah gitu. Oke, nggak apa-apa, siapkan. Bagaimana implikasi ketahanan keluarga dalam pengentasan kekerasan anak? Nah, ini penting sekali ya. Jadi kembali kita mendiskusikan pola pengasuhan. Pola pengasuhan yang bagaimana yang mau kita terapkan dalam keluarga. Kekerasankah? Kasih sayangkah? Atau memberikan akses kepada anak kita untuk membicarakan tentang dirinya secara luas, terbuka di rumah. Itu kan pola pengasuhan. Apakah kita menggunakan pola pengasuhan otoriter? Ya, otoriter maksudnya bahwa kita memiliki anak itu dan apapun yang ada dalam otak kita itu harus dilaksanakan oleh anak kita. Pilihan saja sekarang. Tapi bagi Komnas Perlindungan Anak adalah kita ini kan seperti saya misalnya. Saya kan lahir di zaman zaman batu apa ya. Kalau anak sekarang kan zaman milenial gitu ya. Nah, kalau proses pendidikan yang pada masa saya terapkan kepada anak kita atau anak saya, anak cucu kita di dalam milenial itu kita menggunakan cara-cara otoriter yang yang kita terima dari orang tua kita, nggak cocok kan, nggak match itu, ya kan? Nah, bukan berarti kita mau mengatakan, nak tirulah dan sadarilah, dan kau harus mengalami kekerasan atau mengalami kemiskinan dan kita paksakan kepada anak kita, nggak bisa begitu. Jadi kita harus fleksibel, ya, supaya anak itu bisa membicarakan apa yang ada dalam dirinya. Kembali lagi keluarga yang katakanlah yang bersahabat dengan anak, karena dia tidak otoriter, tetapi dia betul-betul mengubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Apa artinya itu dialogis dan partisipatif? Jadi diberikan akses kepada anak untuk membicarakan apapun yang ada dalam pikirannya dengan mempertimbangkan utama hak anak untuk didengar pendapatnya. Karena dalam Konvensi PBB tentang hak anak berlaku universal, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan menyuarakan apa yang ada dalam dirinya. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dipaksa atas hanya kehendak dari sepihak, katakanlah orang tua. Itulah pola pengasuhan yang baik. Oleh karena itu saya kira netizen saya harapkan mari kita sama-sama mendidik anak kita di zaman milenial itu berani merubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Oke, artinya mulai menerapkan antara orang tua dan anak itu kalau bisa membicarakan hal-hal masalah ataupun pendidikan setara begitu ya Bang ya. Jangan orang tuanya yang dominan atau anaknya yang dominan, yang pasti apa yang anaknya mau atau orang tuanya mau dikomunikasikan, solusinya Betul. apa dibicarakan bareng-bareng. Setuju banget tuh sama. Dan kemarin itu saya dapat ada 2 anak katanya usianya masih 16 lah, adiknya 14 gitu. Datang dengan ayah dan ibunya. Karena 2 anak remaja ini sudah tidak betah lagi di rumah. Kenapa tuh Bang? Nah, waktu datang ke sini, ternyata ketika kita gali, itu bersama ayah ibunya ya, atas inisiasi ibunya suruh datang ke sini bersama dengan bapaknya. Apa yang terjadi? Karena bapaknya otoriter. Nggak pernah mendengar apa ada pendapat
dari Anaknya. putri duanya ini. Akhirnya dia lebih betah di temannya, tidur di situ dan nggak pulang-pulang. Nah, oleh ayahnya dianggap ini anak putri remajanya yang bandel dan sebagainya. Ternyata ketika diungkap kepada saya, karena dia tidak betah, karena otoriter dari orang tuanya, sehingga ngomong pun nggak enak, pendapatnya juga nggak pernah didengar, mau pacaran juga dilarang oleh bapaknya, belum masanya dan sebagainya. Padahal dia usia remaja, disitulah energi remajanya kan muncul gitu ya. Energi bagaimana dia dicintai, bagaimana dia memberikan perhatian pada pasangannya atau katakanlah temannya sebaya dan sebagainya. Nah, ternyata itu yang katakan tadi. Jadi jika orang tua bapaknya itu tidak pernah mendengar aspirasi atau apa yang menjadi pikiran dari dua putrinya, nah itu akhirnya dia keluar, dia ke temannya nggak melakukan apa-apa, tapi di rumah itu kalau udah bete aja, udah nggak seneng aja lihat wajah bapaknya kan. Walaupun betah begitu ya, Bang. Ya walaupun bapaknya menyekolahkan dan nggak ada yang kurang di situ, tapi komunikasi tidak ada. Oke. Sederhana toh? Iya. Dan kadang juga orang tua di rumah juga harus paham bahwa anak usia remaja itu mereka sedang mencari identitas diri, betul gitu ya, itu. Bang. Iya, betul. Jadi mungkin nggak bisa dilarang, udah nggak boleh pacaran gitu ya, Bang. Tapi kayak belum kalau masanya, belum masanya, gitu. tapi mungkin diberikan pengertian kalau memang ada yang suka sama kamu, mungkin laki-lakinya boleh diajak ke rumah, betul itu. bawa main ke rumah, Itu belajar bersama di rumah. Itu tidak terjadi. Artinya kan orang tua sekaligus bisa mengawasi ya, Bang. Betul, iya. Daripada anak-anaknya terus akhirnya sembunyi-sembunyi keluar. Benar. Gitu kan akhirnya nanti terjadi sesuatu hal yang memang nggak diinginkan begitu ya, Bang ya. Dan lebih menyakitkan menurut dua putrinya itu, kalau ada temannya datang ke rumah itu Nggak boleh atau gimana, Bang? suasananya juga bagus gitu. Jadi merasa si dua putri nggak nyaman gitu. Oke. Karena ayahnya intervensi di dalam pertemuan di rumah. Akhirnya itu dia meninggalkan rumah itu. Karena Walaupun dia tidak melakukan apa-apa di rumah temannya itu, baik, dia orang baik gitu. Tapi dia di rumah itu nggak betah. Nah, apa yang mau diharapkan dari orang tua seperti itu? Keluarga yang bagaimana itu? ya setuju, Bang. Itu dia. Oke, lebih memahami satu sama lain begitu ya, Bang, dibicarakan baik-baik. Iya, begitu Oke, ya. Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak. Sebentar, Bang, ini ada banyak sekali. Apa katanya itu? Lihat sebentar. Oh, ini ada doa dulu. Ini doanya baik nih buat Bang Aris dari Kak Kiara _Azrin. Cuma mau berdoa semoga Bapak sehat selalu. Amin. Oke, amin. Terima kasih Terima doanya kasih. buat Kak Kiara. Semoga Kak Kiara dan teman-teman di luar juga sehat selalu begitu ya, Sehat Bang selalu, ya. sama-sama saling mendoakan. Iya. Bang, sekarang kita lanjut dari Kak Agnes, Apa katanya itu? _Agnes. Pak, tolong bantu kasus penelantaran anak dan rumah tangga yang sengaja dilakukan oleh mantan suami. Nah, itu gimana? Artinya kekerasan di rumah tangga. Iya, kekerasan rumah tangga dan mantan tapi. penelantaran. Iya, Bang. Nah, kalau penelantaran tentu ya saya mau mengingatkan semua, ya, apalagi bapak-bapak ini, ya, tanggung jawab dan kewajiban untuk membesarkan anak dan memberikan belayan kasih sayang dan memberikan hak untuk perlindungan dan pendidikan, itu tanggung jawab orang tua sekalipun sudah pisah ayah dan ibunya. Karena anak itu punya hak untuk dilindungi oleh kedua orang tuanya sekalipun ada putusan hubungan perkawinan atas putusan pengadilan. Saya mau mengingatkan, penelantaran adalah merupakan tindak pidana. Jadi jangan main-main bahwa hak anak itu sungguh-sungguh harus diimplementasikan dengan baik. Iya, setuju, Bang. Dan kasus-kasus seperti ini itu menjadi ramai begitu ya, Bang. Betul. Kenapa orang tua, apakah karena memang ayahnya atau ibunya nggak paham gitu, Bang? Atau memang belum ada kasus tentang penelantaran yang akhirnya para orang tuanya mendapatkan sanksi secara hukum? Saya mau jelaskan ya, jika unsur penelantaran terpenuhi, pidana minimal 5 tahun. Okay. Dan sejak anak itu ditelantarkan, itu harus dibayar, ya, ganti ruginya, istilah kasarnya seperti itu ya. Tapi ada nggak, Bang, kasusnya yang saat ini maksudnya sudah ada yang diproses vonis misalnya dihukum berapa tahun gitu supaya Sudah sudah banyak, ada. sudah banyak gitu ya.
selain dia diberikan sanksi untuk membayar sejak dia anak itu ditelantarkan, katakanlah 15 tahun, sejak 15 tahun itu ditetapkan, apalagi ditetapkan oleh pengadilan, tidak ditetapkan oleh pengadilan aja kita punya kewajiban sejak dia lahir di dunia ini. Katakanlah sejak lahir di dunia ini, dia sekarang ini sudah berusia 16 tahun misalnya. Sejak dia 0 tahun sampai 16 tahun, itu harus dibayar. Nggak sedikit loh. Karena manusia itu bukan binatang. Sorry aja nih ya, ini manusia. Bukti apa Bang yang bisa menguatkan untuk kasus penelantaran? Ya tidak diberikan santunan apapun, tidak memberikan hak anak atas pendidikan. Kan banyak hak anak yang harus dipenuhi dalam konteks kewajiban dari orang tua. Perlindungan, pernah nggak memberikan kasih sayang? Datang nggak dia pada saat melahirkan? Atau datangkah dia pada saat anak itu ulang tahun dan sakit dan seterusnya? Wow, banyak hak keperdataan anak. Jadi jangan sembarangan untuk menelantarkan anak, karena itu bisa dihitung. Dan saat ini saya bersama dengan seorang lawyer, lawyernya Wacica itu justru akan menggugat keperdataan seseorang itu bisa sampai 5 miliar. Kan seringkali hak anak itu tidak pernah dibayar. Jadi hak perdataan itu bisa dihitung dari kecil. Dari titik kecil yang harus itu keperdataan. Dan kami kemarin itu mengkalkulasi itu bisa sampai 5M untuk hak keperdataan satu orang anak. Oke. Oh, itu kalau penelantaran itu masuknya kasusnya perdata atau perdata, tetapi bisa juga arahnya karena tidak dilaksanakan itu bisa pidana. Karena itu penelantaran merupakan juga tidak pidana. Hak keperdataan itu tadi, sekolah dihitung itu, biaya sakit dan sebagainya. Jadi dia harus ketika diputuskan, kan seringkali begini ya, ini perlu netizen ya, diputuskan hari ini, ya kan, bahwa hak keperdataan atau hak pengasuhan itu ada pada ibu misalnya. Jika dia melakukan banding sampai ke Mahkamah Agung dan sampai kepada peninjauan kembali, selama proses ini harus dibayar. Yang selama ini nggak dibayar, berhenti dulu di sini. Sampai ada ingkrah. Oh, nggak adil itu. Sejak diputuskan itu, walaupun saya akan melakukan kasasi sampai ke Mahkamah Agung, dalam proses itu harus tetap dibayar. Artinya sesuai dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Kalau selama ini tidak, caranya supaya nggak bayar, dia naik banding. Sampai keputusannya ingkrah dulu baru bayar. Pada saat ingkrah baru diingkrah ini dia bayar. Ini nggak dibayar nih. Oh, nggak bisa. Karena sekalipun dia masih banding kan dia sekolah ini sekarang. Kan biaya ini. Katakanlah di ibunya nih. Tetapi ini ayahnya banding terus. Karena hak atas pendidikan makan berhenti nggak sampai dia ingkrah? Kan enggak. Makanya kita sedang berjuang hak perdata itu. Nggak mungkin. Iya kan? Kalau misalnya baru ingkrah baru dibayar, mati dong nggak makan. Sekolahnya juga terlantar. Jadi sejak pengadilan tingkat pertama, kalau itu masuk dalam kategori penelantaran, sekalipun itu akan melakukan kasasi sampai ke Mahkamah Agung, tetap pada putusan itu harus dibayar. Itulah hak keperdataan namanya. Oke, artinya memang masih banyak orang tua yang belum tahu ya Bang ya, belum paham mengenai yang Abang ceritakan tadi. Hati-hati saya mau katakan, jadi mahal sekali hak keperdataan anak loh. Karena apa? Anak itu tidak berdasarkan kehendaknya lahir. Jangan salahkan. Mau orang tua berantem, status perkawinannya nggak jelas, jangan korbankan anak. Nah ini akan kita lakukan terobosan baru ini. Sejak putusan itu, walaupun dia kasasi sampai ini, nggak ada urusannya dengan ingkrah atau tidak. Tapi pengadilan tingkat pertama, dia harus bayar. Kalau menunggu ini ingkrah, ini berarti nggak sekolah dong anak ini. Iya, prosesnya akan lama sekali, Bang. Nggak makan kan? Berhenti sekolahnya kan? Karena nggak ada biaya kan? Nah gitu loh. Iya benar Bang, memang kendalanya untuk kasus perceraian, perebutan hak asuh anak gitu ya Bang, penelantaran itu kalau ngikutin proses hukumnya kayaknya nggak selesai-selesai, lama gitu Bang. Jadi kadang-kadang kalau salah satu orang tua nggak dipertemukan, akhirnya nggak ketemu anaknya berapa tahun misalnya. Oke. Sampai anak itu besar dan meninggal dunia kan, beberapa kasus ya di Surabaya itu. Nggak boleh ibunya dipertemukan dengan anaknya, akhirnya bisa bertemu
meninggal dunia. Kenen Puru juga begitu kan, ingat nggak tuh? Iya. Sampai dia bisa bertemu ketika jasadnya jatuh, diduga jatuh dari apartemen, baru bisa ketemu. Wah, nggak boleh itu. Wah, itu jangan terjadi lagi deh, jangan terjadi. Ego mungkin ya Bang ya. Nggak Ego ngerti mungkin apa ya yang kenapa terjadi. kasus. Mungkin apa salah satu upaya untuk menyakiti pasangan juga kayaknya Ya, nggak bisa etik begitu, juga ya, gitu ya. Lu bayangkan ya, ada anak karena ngompol saja itu terpaksa meregang nyawa. Bersama suami istri lagi kan. Lalu karena si suami cemburu sama istri, anaknya yang dipakai tameng, seolah-olah anak itu mengalami kekerasan untuk menekan istrinya. Dan sebaliknya, aduh itu. Dan itu banyak kejadian. Dan ini akhir-akhir ini, menurut saya bukan karena COVID-19 ya. Bagaimana anak banyak ya, yang mengalami kekerasan sangat luar biasa gitu ya. Saya nggak bisa terima loh, ada anak yang dimutilasi misalnya. Ada anak belum meninggal, udah dikuburkan karena kebencian. Perlu ini Bang, perlunya enggak lah. iya memang kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi perlunya kesadaran masyarakat kita tentang kesehatan mental. Kalau menurut Nia begitu ya Bang ya, mungkin. Jadi semakin mereka sadar akan kesehatan mental, jadi juga mereka sadar bahwa kalau sekarang merasa mikirnya gini, datang ke ahlinya, ke psikolog misalnya, ke profesional menganggap kalau kamu kesana berarti kamu gila gitu. Padahal enggak gitu ya Bang ya. Artinya ketika kamu sudah mengalami kecemasan gitu atau mengalami gangguan misalnya tidur yang tadinya normal jadi nggak normal, ketika sedini mungkin ayo dibawa misalnya ke puskesmas. Sekarang puskesmas sudah ada psikolog misalnya gitu, atau ke rumah sakit bisa menggunakan BPJS begitu ya Bang. Bisa. Jadi bisa tahu ini saya mengalami gangguan itu atau namanya apa. kontrol diri. Kontrol diri. Jadi sejak dini udah diketahui ya Bang. Betul. Jadi jangan ditumpuk gitu. Bukan berarti ke psikolog atau ke ahlinya itu gila juga bukan berarti. Karena kayak Abang tadi bilang, air di dalam gelas dituang lama-lama pecah lama-lama luber, tumpah begitu ya Bang ya? Betul. Gitu ya, itu tadi akhirnya perilaku yang nggak normal ini tadi, yang menyimpang ini tadi yang akhirnya dilakukan. Ya, itu mungkin artinya, itu salah satunya Bang. Bisa solusi seperti itu, sama kan? Kok ini nyut sih punggung saya, kan saya harus periksa apakah ini gula darah tinggi apa sama kan jadi kita bisa kontrol terhadap diri kita supaya kita ya tidak stroke gitu kan. Nah ini juga supaya kita tidak menjadi pelaku kekerasan kan gitu ya. Emosi tinggi dan sebagainya. Saya kira ya itu tadi sekali lagi ya, kontrol diri itu yang penting ya. Tentu di samping kita sholat dengan baik, berdoa dengan baik dan gitu, dan ciptakan rumah juga bersahabat dan beribadah terus gitu ya di seisi rumah. Saya kira itu Nia. Oke Bang, obrolan kita kali ini seru banget Bang. Abis ulang tahun Komnas. Iya, sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi waktu kita terbatas. Ya sorry dah netizen ya, karena kita ini lagi senang-senangnya ulang tahun Komnas Perlindungan Anak ya. Lagi happy. Lagi happy walaupun lelah gitu ya, lelah. Yang penting bahwa masyarakat tetap masih menaruh perhatian kepada Komnas Perlindungan Anak. Nah tentu anak-anak Indonesia juga ya. Saya kira mari kita sama-sama saling berdoa. Tadi ada doa ya, ada doa dari anak dan doa dari netizen. Saya kira itu yang kita butuhkan. Iya, pokoknya hari ini obrolannya seru banget. Selain ngomongin kasus juga ngomongin cinta, ngomongin perasaan, ngomongin memiliki. Tapi apapun. Tapi saya belum mendapat hadiah di ulang tahun Komnas Perlindungan Anak. Belum dikirimi singkong dengan tomat dan cabai janda. Katanya begitu, jangan cabai itu cabai meleduk gitu. Cabai meleduk. Oke, berarti buat para netizen atau masyarakat di luar sana yang mau kirim kado buat Bang Aris boleh banget. Betul. Cukup kirimkan singkong, cabai dan tomat yang kecil-kecil ke kantor Komnas Perlindungan Anak gitu ya Bang ya. Tapi jangan lupa kelapa hijau. Oke, Abang kelapa hijau. Nanti ini bawa deh Bang. Ya supaya ini lancar. Oke Bang sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Sehat-sehat ya Bang Aris ya. Nah itu tadi obrolan kita bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.